Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Tewasnya anggota TNI AD bernama Praka Supriyadi yang mulanya ditemukan bersimbah darah di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi sempat diselimuti misteri. Praka Supriyadi sempat dikira sebagai korban kecelakaan karena tergeletak di pinggir jalan pada Jumat 29 Maret dini hari. Korban kala itu masih dalam keadaan hidup, mengalami luka di kepala dan juga tangannya. Praka Supriyadi sempat meminta tolong pada warga untuk dibawa ke rumah sakit. Tak hanya itu, saat dalam keadaan sekarat, Praka Supriyadi sempat mengaku sebagai anggota TNI pada warga. Namun Praka Supriyadi meninggal tak lama setelah dibawa ke rumah sakit, diduga karena kehabisan darah. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam keterangan pada Rabu 3 April mengatakan, korban dibacok oleh pelaku menggunakan pedang sebanyak 4 kali. Wira mengungkapkan peristiwa bermula saat Praka Supriyadi mendapat informasi dari teman wanitanya, W alias S, yang diajak berhubungan seksual oleh pelaku Arya Wiraraja alias Bocil. W disebut berselisih paham dengan Arya dan meminta tolong korban datang ke apartemen di Bekasi untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, Supriyadi bersama beberapa teman datang ke apartemen dan bertemu dengan pelaku. Supriyadi kemudian memboncengkan pelaku menggunakan sepeda motornya. Namun Arya justru mengarahkan korban menuju ke rumah temannya bernama Alfian. Saat inilah pelaku meneriaki korban dengan sebutan begal dan kemudian melukainya dengan pedang yang berada di teras temannya. Korban kemudian ditemukan bersimbah darah oleh warga setempat. Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 21.00, Saudara Supriyadi mendapatkan informasi dari saksi atas nama S yang merupakan teman daripada korban bahwa saksi W alias S diajak untuk berhubungan badan dengan saudara tersangka di apartemen Urbano Bekasi. Dan ternyata antara saudara W alias S dengan saudara tersangka terdapat selisih paham, yang mana akibat selisih paham tersebut saudara saksi atas nama W alias S mengontak saudara korban ataupun almarhum saudara Supriyadi. Kemudian saudara Supriyadi bersama-sama dengan temannya mendatangi saudara tersangka. Kemudian maksud daripada mendatangi tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara S, W ataupun S dengan saudara tersangka. Selanjutnya, saudara korban ataupun saudara Supriyadi mengajak ke rumah daripada saudara tersangka dengan mengendarai sepeda motor, yang mana saudara Supriyadi ataupun saudara korban ini yang mengendarai sepeda motor yang duduk di depan, sedangkan saudara tersangka itu ada duduk bonceng di belakangnya. Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret, Seorang anggota TNI AD bernama Praka Supriyadi tewas setelah dimintai bantuan teman wanitanya untuk menyelesaikan permasalahan dengan tersangka Arya Wiraraja alias Bocil di sebuah apartemen di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 28 Maret malam. Sebelum tewas, Praka Supriyadi sempat diteriaki begal oleh pelaku Arya yang diboncengnya. Hal ini bermula saat Praka Supriyadi menghampiri tersangka di apartemen tempat teman wanitanya, W alias S dan Arya bertemu.
Kemudian Praka Supriyadi memboncengkan Arya menuju rumah pelaku. Namun di tengah jalan Arya justru mengecoh korban dengan marahkannya ke rumah temannya Alfian. Setibanya di dekat rumah Alfian, Arya meneriaki korban dengan kata-kata begal hingga mengundang perhatian warga. Ketika tiba di rumah Alfian, tersangka mengambil pedang di teras dan mengayunkannya pada korban. Melihat aksi Arya, Praka Supriyadi pun berusaha melarikan diri. Namun naasnya Arya berhasil mengejar korban hingga di depan SMA 15 Bekasi dan membacoknya. Korban pun mendapat 4 kali sabetan senjata tajam yang mengenai kepala dan lengan. Hal tersebut mengakibatkan korban mengalami luka parah hingga akhirnya meninggal di rumah sakit. Sedangkan saudara tersangka itu ada duduk bonceng di belakangnya. Kemudian di perjalanan ini tujuannya dari tempat apartemen ini sebenarnya tujuannya mau ke rumah saudara Arya. Namun di tengah jalan saudara Arya ini membelokkan arah malah ke rumah temannya saudara Arya atas nama saudara Alfian. Dan pada saat di pinggir jalan di depan perumahan saudara Alfian, tiba-tiba saudara tersangka berteriak dengan kata-kata begal, 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 sehingga mengundang perhatian warga. Selanjutnya, saudara tersangka, saudara A, mengambil pedang panjang yang berada di teras saudara saksi atas nama Alfian. Selanjutnya, saudara Alfian yang ada di dalam rumah pun diajak untuk mengejar korban yang tadi diteriaki begal oleh saudara tersangka. Kemudian pada saat di depan SMA 15 Kota Bekasi, pada saat di TKP, saudara tersangka A melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan pedang yang sudah kita sita sebanyak 4 kali, yang mana akibat saudara tersangka membacok tersebut mengayunkan pedang kurang lebih selama 4 kali dan kena di bagian kepala dan lengan daripada saudara korban. Setelah dibacok pada saat itu, saudara korban masih sempat menendang motor saudara Alfian yang mengakibatkan kedua-duanya terjatuh, baik itu saudara tersangka A maupun saksi A. Sedangkan saudara Polisi meringkus Arya Wiraraja alias Bocil, pelaku pembunuh anggota TNI AD Praka Supriyadi di Bekasi, Jawa Barat. Selesai membunuh Praka Supriyadi, Arya rupanya berencana kabur ke rumah ayahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam jumpa pers pada Rabu 3 April mengatakan pelaku kabur menggunakan bus. Tak lama setelah mendapat informasi bahwa pelaku pembunuhan adalah Arya, polisi langsung melakukan pengejaran. Arya menumpang bus dari terminal Kampung Rambutan. Kemudian polisi berhasil mencegat bus tersebut dan mengamankan pelaku di sebuah rumah makan di Cilegon, Banten. Adapun pelaku menghabisi korban selesai dijemput di sebuah apartemen di Bekasi. Hal ini bermula saat teman wanita Praka Supriyadi meminta tolong padanya untuk menyelesaikan selisih paham.
Praka Supriyadi dihabisi oleh Arya di kawasan Bantar Gebang pada Jumat 29 Maret dini hari. Ia sempat dikira korban kecelakaan dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 355 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan. Setelah kita mendapatkan ciri-ciri pelaku, kita berupaya melakukan penyelidikan lebih mendalam dan sekaligus melakukan pengejaran, karena informasi kita dapatkan bahwa pelaku ini sudah dari Bekasi menuju ke Kampung Rambutan untuk naik bus yang mana direncanakan si pelaku atas nama A ini akan kembali ke rumah ayahnya, yaitu di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Mencoba melakukan pengejaran dengan mengejar bus yang ditumpangi oleh saudara tersangka, maka kita berhasil untuk mencegat bus tersebut dan mengamankan tersangka, yaitu di rumah makan angin Berembus di Jalan Sumur Buluh, Kecamatan Grogol, Cilegon. Setelah kita mendapatkan Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.